Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Pendeta Dimas Arjuna Gule. Kami dari Gereja PAUK Kemang Pratama. Saya gembala di sana. Dan di sini ada kakak kelas saya, Pak Wawan. Beliau adalah kakak kelas saya. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Pertama kalinya saya melayani di Gereja PAUK BDP di tempat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu Roh Kudus, jaminan kita. Di Gereja PAUK BDP di tempat ini, tema besar saya lihat dikatakan tadi sesuai dengan lagu yang dinyanyikan tadi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Roh Kudus ini, ada beberapa gereja tertentu kalau membahas Roh Kudus, mereka hanya fokus pada bahasa roh. Ada juga gereja-gereja tertentu yang tidak terlalu suka membahas tentang Roh Kudus. Padahal kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita membahas satu pribadi Allah, Allah Tritunggal. Nah, saya percaya juga, bahkan saya sering mengikuti ibadah live streaming di tempat ini, karena ibadah kami itu jam 10 pagi, sedangkan di sini jam 7 pagi. Saya sambil persiapan ibadah untuk jam 10 pagi di gereja kami, saya juga sering lihat ibadah di tempat ini. Karena gembala-gembala di tempat ini, pendeta-pendeta semua senior-senior saya juga. Bapak Pendeta Nuruku, Ibu Galuh, itu semua kita sebenarnya satu yayasan dulu sekolahnya. Di Institut Injil Indonesia maupun di ATI Kalimantan Barat sama aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat di situ tentang penjelasan tentang Roh Kudus. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti apa sebenarnya itu Roh Kudus.
Dalam bahasa Ibrani-nya ruah, dalam bahasa Yunani-nya pneuma. Makanya ada satu mata kuliah yaitu pneumatologi. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Ya, gereja di tempat ini memberikan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, khususnya dalam pelayanan. Ya, jadi kita belajar hari ini tentang Roh Kudus, jaminan kita di dalam pelayanan kita. Seorang yang melayani Tuhan seharusnya adalah seorang yang telah mengalami pertobatan yang sejati dengan percaya dan menerima Kristus. Ada satu pertanyaan yang muncul bagi kita. Pertanyaannya adalah, kapan sih sebenarnya Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita? Itu dijelaskan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ini jelas sekali dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kapan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kelahiran baru. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi jikalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, khususnya dalam pelayanan? Yang terjadi adalah kita tidak akan bisa mampu melayani dengan maksimal. Kita tidak akan bisa bertahan melayani dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat jemaat Korintus ini, ya, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Korintus ini. Kalau kita melihat bahwa jemaat Korintus ini bukan jemaat yang ideal seperti Efesus atau Filipi. Ya, justru jemaat Korintus ini banyak sekali mengecewakan Paulus. Berbagai dosa yang ada di dalamnya. Di sana ada perpecahan. Kalau kita lihat di 1 Korintus, khususnya di pasal 3, ada satu masalah di sana. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, dan ada golongan-golongan yang lain lagi. Ada perpecahan di dalam jemaat. Padahal sebenarnya Paulus dan Apolos itu tidak ada masalah di antara mereka. Paulus menanam, Apolos menyiram, itu yang dikatakan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tetapi justru jemaat yang ada di Korintus ini ada kubu-kubu tertentu. Bukan hanya itu saja. Di jemaat Korintus juga kalau kita baca secara keseluruhan, di sana ada perzinahan. Ada dewa-dewa yang mereka sembah di sana. Sehingga dalam pelayanan Paulus di sana, dia penuh dengan penderitaan. Ya, dia penuh dengan penderitaan. Ada banyak sekali masalah-masalah di sana. Hampir semua masalah yang timbul di jemaat Korintus ini berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota Korintus. Kenapa? Perzinahan yang dilakukan beberapa warga jemaat jelas masih berhubungan dengan perzinahan sakral yang dipromosikan para pelacur kuil penyembahan Venus. Jadi di kota Korintus itu ada satu tempat perzinahan dan dikatakan di sana bahwa perzinahan itu sakral. Artinya apa? Itu legal pada saat itu. Inilah salah satu yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Ada banyak masalah di sana. Ya. Demikian pula keasikan mencari berbagai karunia masih berhubungan dengan gairah untuk menyombongkan diri. Ini juga terjadi di jemaat Korintus. Makanya kalau Bapak Ibu baca keseluruhan di 1 dan 2 Korintus itu kita akan menemukan buah-buah roh di sana, bukan buah roh, karunia-karunia Roh Kudus. Kalau buah-buah roh itu ada di Galatia.
Jadi apa yang dialami oleh Paulus di sana sangatlah kompleks segala pergumulannya. Makanya di ayat 16 pasal 4 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Paulus sebenarnya secara manusia sedang mengalami tekanan di dalam pelayanannya di Korintus ini. Tetapi mengapa Paulus bisa bertahan dengan kawan-kawannya, dengan anak-anak rohaninya yang dia sering sebut sebagai kawan-kawan sekerja Allah? Ini menarik kata-kata kawan sekerja Allah ini. Paulus tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada anak-anak rohaninya. Kawan-kawan sekerja Allah. Mengapa mereka bisa bertahan di sana? Mengapa Paulus bisa mengatakan, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus punya pengharapan di balik penderitaan. Ada satu pengharapan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itulah yang kita akan belajar hari ini, tentang Roh Kudus itu sebagai jaminan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan alasan bahwa ia dapat bertahan sampai akhir hidupnya adalah karena Roh Kudus sebagai jaminan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya itu jaminan? Sesuai dengan ayat 5 di sini dikatakan bahwa kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminan itu adalah bahasa Yunaninya arabon. Makanya ada STT Arabona. Arabon, jaminan. Ada 3 hal tentang jaminan ini, ada 3 dimensi. Yang pertama dalam dimensi bisnis, ya, memiliki pengertian yaitu suatu penetapan yang dengannya seseorang menjamin suatu klaim legal atas sesuatu yang belum dibayar, atau uang muka, tanda jadi yang dengannya suatu kontrak dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dimensi cinta, yaitu tanda jadi suatu hubungan yang akan masuk ke jenjang pernikahan. Itu dimensi cinta. Yang ketiga adalah dimensi rohani, yaitu jaminan yang diberikan Tuhan untuk memperoleh semua berkat kekal yang telah disediakan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Maka bersukacitalah dan bersyukurlah kita, karena kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah di ayat 1 sampai 5. Ya, di ayat 1 sampai 5, Roh Kudus jaminan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada satu jaminan kehidupan kekal bagi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Ya, dan kita pun tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ada yang 10 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan, ada yang 15 tahun, ada juga yang 20 tahun, ada 50 tahun, bahkan ada yang sudah 80 tahun dipanggil oleh Tuhan. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tapi seringkali orang lebih mementingkan kehidupan yang ada di dunia ini, bukan yang di sorga, bukan kehidupan kekal itu. Orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus selalu memikirkan hal-hal kekekalan. Makanya di Kolose dikatakan, Paulus mengatakan di sana bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
Di ayat 1 ini Paulus menyampaikan dengan jelas, kami tahu. Ya, kalimat ini menyatakan bahwa Paulus memiliki pemahaman bahwa ada kebahagiaan setelah kematian. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu yakin masuk surga kalau Bapak Ibu meninggal? Yakin Bapak Ibu? Dari raut wajahnya saya lihat yakin-yakin semua ya. Puji Tuhan. Harus yakin Bapak Ibu Saudara. Mengapa Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Kenapa? Karena ketika dia mati dia sangat percaya ada kehidupan kekal di sana. Tetapi sebaliknya Paulus lebih memilih untuk tinggal di dunia ini. Dia memilih untuk hidup. Kenapa? Ketika hidup dia harus bekerja untuk memberi buah. Ketika hidup memberi buah, ketika mati kita masuk surga. Tapi tidak sedikit orang saat-saat ini masih ragu kalau dia mati masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kekal dalam kerajaan surga adalah kehidupan yang pasti dan itu bukan halusinasi. Itu suatu yang pasti. Makanya kalau ada ibadah penghiburan, ada yang meninggal, maka kata-katanya di situ telah berpanggil, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kalau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita memberikan flyernya? Tidak berpulang ke rumah Bapa di surga. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekal ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan pernah takut mati. Karena sudah pasti tempat kita ada di surga. Dan dikatakan dalam kitab Wahyu kalau kita baca, di sana tidak ada lagi penderitaan. Tidak seperti kita di dunia ini. Mengalami kesusahan, di sana tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang merindukan memiliki kepastian akan kehidupan kekal. Tetapi semua orang tidak bisa memiliki karena ada dosa yang menghalangi. Namun kita bersyukur dalam anugerahnya, Tuhan Yesus menghendaki agar semua manusia diselamatkan dari dosa. Itu sebabnya ia datang ke dalam dunia, menderita, sampai mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Dan saya bersyukur saya melihat di sini ada banyak bendera-bendera di sini. Bapak Pendeta Nuruku sering memberikan, terakhir kemarin saya mendengar ada seminar di STT IKAT. Pak Pendeta, Pak Nuruku di sana menjelaskan tentang pelayanan misi. Gereja di tempat ini luar biasa bergerak maju dalam pelayanan misi. Ada puluhan kalau tidak salah misionari dikirim ke luar negeri. Ini beban gereja. Gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang mati. Gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Apa inti daripada misi itu? Di dalam pemberitaan misi itu, yaitu tidak lain daripada memberitakan siapa Yesus, tentang pelayanannya, kematiannya sampai mati di atas kayu salib, sampai dia naik ke sorga. Kenapa? Supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah mengapa dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 juga ditegaskan bahwa orang yang percaya adalah orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hatinya merekalah yang akan menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau kita perhatikan seringkali diulang-ulang di sana bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
juga status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, maka di Efesus tadi yang saya bacakan tadi menegaskan di sana bahwa ketika orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita harus memastikan di dalam diri kita masing-masing, sudahkah benar-benar saya percaya kepada Tuhan? Sudahkah benar-benar ada Roh Kudus di dalam diri saya? Dan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kenapa manusia bisa munafik? Manusia bisa menampilkan suatu kepura-puraan dalam dirinya. Di gereja baik, di luar gereja kurang baik, atau tidak baik sama sekali. Bisa, manusia bisa hipokrit, karena orang Indonesia umumnya hipokrit, munafik. Ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita harus memastikan di dalam diri kita bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Coba Bapak Ibu ingat, kapan Bapak Ibu lahir baru? Saya pernah mengajar katekisasi, lalu saya bertanya kepada seorang murid, kamu sudah lahir baru belum? Apa itu lahir baru katanya? Enggak tahu pun lahir baru. Harus kita pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah lahir baru, karena di saat kita lahir baru, di saat yang samalah Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Dan jaminannya adalah kehidupan kekekalan bagi kita. Yang kedua, di ayat 6 sampai 8 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Yang kedua adalah Roh Kudus jaminan kita untuk bertahan dalam kehidupan di dunia. Ya. Roh Kudus merupakan jaminan untuk bertahan dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan masalah dan pergumulan. Tidak ada satupun orang yang tidak punya pergumulan, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Pasti kita mempunyai pergumulan. Tapi apa bedanya kita dengan orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika mengalami pergumulan, kita tidak pernah kehilangan pengharapan, lalu bunuh diri misalnya. Ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, ini jaminan untuk bertahan di dalam berbagai pergumulan hidup. Selama kita menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali hal-hal yang kita alami. Ada banyak sekali pergumulan-pergumulan. Dan mungkin di antara kita pada hari ini, atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan secara live streaming, ada yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini, bahwa Roh Kudus memberikan jaminan untuk kita tetap bertahan. Maka ada satu lagu, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Dalam ayat 2 Paulus menyampaikan bahwa selama kita tinggal di dalam tubuh jasmani ini, kita mengeluh terus-menerus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan pernah berharap ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus lalu semua masalah selesai. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup, ini firman Tuhan yang katakan, pasti ada persoalan, pergumulan. Tetapi ada satu jaminan, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia memberikan kekuatan. Bahkan di minggu yang lalu kalau tidak salah saya melihat Bapak Pendeta Eko di tempat ini menyampaikan firman Tuhan sambil memimpin perjamuan kudus. Beliau menjelaskan tentang ketika kita mengalami persoalan hidup, Roh Kudus memberi penghiburan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita.
untuk kembali lagi. Di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 27, kalau kita lihat di sana menjelaskan yang dikeluhkan adalah kesia-siaan hidup, penderitaan karena dosa manusia, dan hal ini dialami oleh semua orang di seluruh bumi ini, baik orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus maupun orang percaya pada Tuhan Yesus. Sama-sama pasti mengalami persoalan hidup. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Sekalipun ya dikatakan di sini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Dan ini diulang lagi di ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Ya. Kenapa Paulus dan teman-temannya bisa tabah? Tidak lain itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau orang lain mengalami persoalan, pergi ke tempat-tempat dugem misalnya, pergi ke tempat-tempat yang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya mengalami persoalan hidup, kita tetap tabah. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang mendiami hati kita, yang memberikan kita kekuatan, dan kita tetap bertahan di dalam mengalami penderitaan. Masalah penderitaan ini, kesusahan hidup itu adalah memang kita hadapi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka kita akan bertahan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Di ayat 9 dan 10, Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya. Jaminan yang ketiga adalah yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita adalah mampu memiliki kehidupan yang berkenan pada Allah. Paulus di sini menyatakan komitmennya untuk berusaha hidup berkenan kepada Allah. Berusaha yang dimaksudkan adalah bukan usaha hanya berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi usaha yang digerakkan oleh cintanya kepada Tuhan. Inilah karya Roh Kudus di hati manusia yang percaya kepadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang berkenan kepada Allah merupakan bukti bahwa hidup seseorang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, perbuatan yang berkenan kepada Allah merupakan bukti bahwa hidup seseorang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perbuatan baik ya, bukan untuk menyogok Tuhan supaya kita berkenan. Perbuatan baik itu muncul karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak bisa masuk surga hanya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu muncul ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka seringkali ada pemahaman-pemahaman yang salah tentang hal ini. Mereka berpikir kalau saya sudah berbuat baik, saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Berkenan di hadapan Tuhan sudah menjadi tanggung jawab kita, dan memang sudah seharusnya kita melakukan perbuatan baik karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu hanya terjadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Lalu ada anak sekolah minggu yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, katanya dia orang Kristen, katanya kakak itu orang Kristen, tapi kok perbuatannya enggak baik. Ini anak sekolah minggu yang ngomong sama saya. Nah, ini perlu kita pertanyakan ini. Jangan-jangan belum lahir baru lagi kawan kita itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
pasti berbuat baik. Pasti melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah roh juga akan terpancar dari diri seseorang yang sudah hidup oleh Roh Kudus. Di beberapa minggu yang lalu juga pasti Bapak Ibu sudah mempelajarinya, disampaikan oleh Bapak Pendeta Nuruku tentang buah roh di dalam Galatia. Waduh, kok saya jadi tahu semua ya? Ya, kenapa saya suka belajar? Saya tonton ibadah live streaming, saya mau lihat, saya belajar. Bapak Ibu Saudara, orang hanya dua kemungkinan di Galatia dikatakan di situ, hidup oleh roh atau hidup dalam daging. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, maka yang kita lakukan pasti perbuatan daging. Ya. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memancarkan buah-buah roh itu. Ke-9 buah roh itu disampaikan di Galatia. Ya. Jadi buah roh akan muncul ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan berbuat baik untuk menyogok Tuhan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari ia harus hidup berkenan kepada Allah karena adanya pertanggungjawaban yang harus diberikan di hadapan tahta pengadilan. Di ayat 10. Dikatakan di ayatnya yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Paulus menjelaskan kepada kita di sini bahwa semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Setiap manusia pasti menghadap pengadilan itu nanti. Bapak Ibu dan kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Dan ini menjadi sukacita bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika pengadilan itu datang, ini menjadi ketakutan besar bagi orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita di posisi mana? Kita tidak tahu kapan pengadilan itu datang. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Ketika dia datang kedua kali, itu seperti maling. Dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak ada pencuri yang ngomong sebelumnya kepada Bapak Ibu, nanti malam saya akan mencuri di rumahmu ya. Tolong siapkan makanan, siapkan semua perhiasanmu, nanti saya curi. Tidak ada pencuri ngomong begitu. Dia datang diam-diam. Demikian pula kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka ada seorang berkata bahwa hiduplah seakan-akan Tuhan Yesus datang besok. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus datang besok, kita mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita diadili, kita didapatkan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sana tidak ada kesempatan lagi. Ketika pengadilan, di sana tidak ada kesempatan lagi. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan. Tolong Tuhan. Tidak ada. Allah itu adil dalam penghakiman. Kita tidak bisa menyogok dia dengan segala yang kita punyai. Harta yang kita punyai, apapun yang kita punyai, kita kasih ke Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tidak ada kesempatan lagi. Kita harus berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bersama bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, adalah pribadi yang merupakan jaminan bagi kita. Bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kita akan mampu bertahan dalam dunia, di dalam penderitaan yang kita alami. Dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ini tidak akan pernah terjadi
kalau kita belum percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau belum lahir baru. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa.